Pemirsa, untuk pertama kalinya terdakwa Ferdy Sambo akan bertemu dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam lanjutan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua besok. Beranikah Sambo blak-blakan adu bukti dengan Richard Eliezer, bahkan menyerang balik Eliezer? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Lucas, dan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Baik, saya akan ke Martin Lucas terlebih dahulu. Agenda besok mungkin salah satu agenda yang ditunggu ketika Sambo akan bersaksi untuk para terdakwa lainnya. Eliezer, ada Ricky, dan Kuat. Mengikuti statement terakhir dari Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa adanya perempuan yang menangis di rumah Bangka adalah karangan Eliezer semata dan seakan-akan kembali mengungkit apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Magelang. Dikatakan oleh Ferdy Sambo, istrinya diperkosa oleh Brigadir Yosua. Saya minta tanggapan Anda, Martin Lucas. Ya, terima kasih Mbak Fiani. Yang pertama mengenai penegasan dari Ferdy Sambo mengenai anak klien saya ataupun korban ini sebagai pemerkosa. Itu terlalu prematur, Pak. Itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga itu hanya klaim sepihak yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan tidak ada selain Putri Chandrawati yang melihat ya sebagai saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya tindak pidana perkosaan itu delik material, harus ada dampaknya. Ya, kalau dalam pemerkosaan atau seksual intercourse itu wajib ada yang namanya visum et repertum. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah ada penetrasi ya antara Pelaku dan alat korban. kelamin pelaku kepada korban. Ini kan nggak ada ya. Dan jangan lupa Pak, perkara ini 340. Putri Chandrawati itu bukan korban dalam perkara ini. Dia itu sebagai terdakwa. Jadi stop kalian semua itu melakukan playing victim. Enggak, ini perkaranya sudah jelas 340 kalian sebagai terdakwa. Jadi jangan posisikan diri kalian sebagai korban. Lalu yang berikutnya mengenai si cantik-cantik itu ya, yang kata Eliezer ada di Jalan Bangka. Mengenai hal tersebut saya lebih percaya Richard Eliezer ketimbang Ferdy Sambo, karena Ferdy Sambo itu adalah terdakwa ya, dia memiliki hak ingkar, sah-sah saja kalau dia mengingkari. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Putri Chandrawati mau berkata jujur nanti di depan persidangan dan mengafirmasi bahwa peristiwa itu benar terjadi. Karena di antara seluruh saksi yang lain yang berpotensi untuk mengatakan hal yang jujur terhadap peristiwa itu ya hanya Richard Eliezer. Yang lainnya itu Sami Mawon saja seperti Ricky. Ricky itu sudah terbukti berbohong berulang-ulang. Nggak bisa lagi dipercaya. Ferdy Sambo pasti menyangkal. Nah Putri sekarang, apakah Putri berani mengekspos bahwa memang kejadian itu benar? Karena itu kepentingan beliau loh. Ya. Nah mengenai siapa namanya Richard Eliezer, saya pikir apa yang dia sampaikan sudah on the track ya. Karena yang di awal kan yang bersangkutan ini adalah sebagai perekayasa kasus dan juga sebagai pelaku. Tapi semenjak menjadi justice kolaborator, dia memiliki beban dan memiliki tanggung jawab untuk mengungkap perkara ini berdasarkan keterangan saksi yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, setiap detail-detail yang belum disampaikan di dalam BAP itu disampaikan di depan persidangan. Jadi ini juga ada rujukannya Mbak Afiani, ada pasal 185 ayat 1 atau ayat 3 saya lupa. Kesaksian saksi yang dijadikan alat bukti itu adalah yang disampaikan di depan persidangan. Walaupun tidak ada di dalam BAP, ya sah-sah saja. Nanti biar hakim lah yang mempertimbangkan itu. Jadi kita nggak boleh langsung membuat kesimpulan bahwa ini benar, ini salah, karena tidak tepat rasanya sebelum ada pertimbangan atau putusan hakim. Demikian. Oke, baik. Masih ada yang mau dijelaskan, Pak Martin? Sebelum saya akan minta tanggapan dari Pak Heri. Mengenai tadi saya mau bahas sedikit mengenai obstruction of justice ya. Saya pikir orkestra mereka ini semua sama-sama merasa dirinya menjadi korban, sama-sama mengklaim bahwa itu perintah, tapi mereka lupa sebenarnya ada yang lebih dirugikan di sini, yaitu anak klien kami meninggal ataupun tewas dibunuh secara berencana, dan kebetulan mereka sebagai salah satu alat ya yang diberikan perintah ya ataupun diberikan suruhan oleh Ferdy Sambo untuk melakukan obstruction of justice. Dalam persidangan tadi saya tidak melihat ada penyesalan mereka melakukan itu sehingga berdampak terhadap penanganan kasus ini. Semua hanya mengatakan bahwa ini perintah, ini tidak bisa saya tolak, ini segala macam ketek bengek, tapi tidak memahami ya bagaimana rasanya perasaan keluarga korban, bagaimana perasaan masyarakat Indonesia ketika mereka diduga keras ikut-ikutan dalam perkara ini.
semua hanya mencari selamat masing-masing. Nah ini Baik, saya baik. pikir harus jadi pertimbangan hakim juga ke depan gitu ya Mbak Afiani. Ya. Saya Terima akan kasih. minta tanggapan dari Pak Heri. Pak Heri, kita kembali ke pertanyaan pertama ketika besok Sambo akan bersaksi untuk Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Seperti apa? Karena Eliezer terutama dianggap membuka kotak Pandora dan statement terakhir banyak yang disampaikan oleh Verdi Sambo seakan-akan mengatakan bahwa berbohong Eliezer, hanya mengarang statement-statement tertentu. Apa yang bisa Anda tanggapi, terutama untuk persidangan esok? Ya, menurut saya dalam konteks ini ya Baradae, Richard Eliezer tetap harus pada konsistensinya ya, menyampaikan apa yang sudah diberikan di persidangan sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti ternyata ada dualisme jawaban. Karena kalau ada dualisme jawaban atau inkonsistensi, maka nanti akan dimanfaatkan betul oleh pihak lawan untuk menganggap bahwa kredibilitas dari keterangan yang disampaikan kemarin itu tidak bisa dimaknai sebagai sebuah pembuktian atau dapat dimaknai dalam konteks kekuatan pembuktian ya Mbak Afia. Dan dalam konteks yang tadi juga di sidang yang hari ini, memang saya juga sepakat tadi banyak hal yang disampaikan itu lebih kepada sifatnya pribadi masing-masing tanpa melihat tujuan dari penyidikan itu di awal untuk membuka kasus ini ya. Karena mereka juga punya tupoksi untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan standard operational procedures ya. Jadi dalam konteks misalnya ada orang yang diminta oleh atasan dalam konteks dia mengamankan barang bukti, mengganti DVR, ini kan harus dikaitkan dengan peristiwa apa sebelumnya. Kalau memang ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan, saya rasa ya hal itu harusnya dimaknai bukan dalam konteks perintah atasan biasa ya, harus dicurigai pemaknaannya. Sehingga saya katakan tadi juga bahwa dalam konteks Eliezer besok, ya dia tetap harus konsisten menjawab apa yang ditanyakan karena pastinya pertanyaan berulang akan mungkin muncul di sana, Mbak. Oke. Ya. Pak Heri, sampai detik ini Sambo masih berkeyakinan adanya pelecehan, bahkan bukan disampaikan pelecehan lagi, tapi menegaskan bahwa istri saya, Putri Chandrawati, diperkosa oleh Yosua di Magelang. Apa yang akan menjadi kurang lebih pertimbangan dari hakim? Karena satu pihak ingin menarik peristiwa ini dengan apa yang terjadi di Magelang, sementara jaksa penuntut umum melihat fokus pada peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3. Tanggapan Anda? Iya, kita harusnya berfokus pada dakwaan awal ya Mbak ya, karena dakwaan ini kan nggak muncul simsalabim abrakadabra ya, nggak disulap menyulap begitu. Ada proses awal dari lidik, sidik sampai naik ke tingkat penuntutan sampai ke pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya sudah proses hukumnya sudah selesai. Kalaupun mau di-challenge kemarin, itu menurut saya ada di pra-peradilan ya. Kan dalam konteks kasus yang diajukan oleh Pak Sambo mengenai berita atau cerita terkait dengan pencabulan dan lain sebagainya, pelecehan seksual katakanlah, itu kan sebenarnya bisa di-challenge di pra-peradilan karena konteks kasus ini sudah di SP3. Kita jangan lupa juga ada produk hukumnya Mbak Afi. Ada 109 ayat 2 KUHP yang mengatakan bisa di SP3 satu perkara surat perintah penghentian penyidikan jika tidak cukup bukti atau perkaranya bukan perkara pidana. Nah dalam konteks itu kenapa kemarin nggak diajukan pra peradilan walaupun entah hasilnya diterima atau tidak, tapi setidak-tidaknya kalau hal ini diulang kembali, direpetisi lagi di sidang pembuktian sekarang itu menurut saya ada korelasinya. Tapi ketika ini hanya jadi masuk ke dalam konteks pembuktian saat ini seakan-akan pembelaan yang dasarnya menjadi kurang secara hukum ya. Karena tadi itu tidak dibunyikan di awal ketika SP3 dikeluarkan untuk perkara ini. Jadi harus diperhatikan juga kalau memang benar ini ada produk hukumnya SP3 harusnya di-challenge di pra-peradilan kemarin. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Martin. Pak Martin, selain kasus pelecehan, dugaan pelecehan seksual yang terus dibawa, ada juga yang mungkin akan diantisipasi, yang harus diantisipasi adalah ketika Sambo sejak awal membantah ikut menembak. Itu adalah statement yang disampaikan oleh Eliezer dan menyalahkan Sambo seakan-akan menyalahkan Eliezer seolah salah mengartikan perintah hajar dan tembak. Apa tanggapan dari Anda dan apa yang menjadi catatan bagi keluarga dari Yosua? Jadi Verdi Sambo itu harus menonton ya tayangan dari ayah Richard Eliezer yang mengatakan
jadi jantan lah Pak Ferdi Sambo untuk mengakui perbuatan dan jangan menyalahkan ataupun membebankan tanggung jawab kepada prajurit ya yang pangkatnya paling rendah. Kenapa saya bilang demikian? Sekarang kita kalau berbicara nih, bodoh-bodoh lah kita ya, kita nggak ngerti hukum. Apa sih kepentingannya Richard Eliezer bunuh Joshua? Itu aja dulu. Di sini kan yang mengklaim istrinya katanya diperkosa kan dia, ya. Kok tiba-tiba perintahnya dibilang hajar tapi dikasihnya pistol? Kok disuruh persiapannya peluru? Kalau memang disuruh hajar ya kasih sarung tangan tinju gitu ya, atau kasih rakring. Ini dikasihnya pistol. Jadi tidak relevan itu. Dan yang kedua, ada beberapa alat yang sampai di Duren 3. Salah satunya sarung tangan yang menurut pemutaran CCTV kemarin di tangan sebelah kanan saya lihat Ferdi Sambo menggunakan, walaupun tipis-tipis itu kelihatannya ya. Lalu yang kedua ada pistol HS milik Joshua yang sudah ditanyakan di Jalan Saguling ya, dan akhirnya sampai juga di Jalan Duren 3 dibawa oleh Ferdi Sambo. Terus ada juga percakapan dari istrinya ya yang mengatakan jangan lupa pakai sarung tangan, dan ada perencanaan penggantian baju ya, yang tadinya pakai baju legging warna hijau di Jalan Saguling, tiba-tiba ketika pulang sudah berubah bajunya menjadi baju hot pants. Jadi sebenarnya kita akan nantikan bagaimana jalannya persidangan, statement apa yang akan disampaikan Ferdi Sambo, dan seperti yang juga diharapkan dari Pak Heri, konsistensi terutama dari Eliezer untuk menjawab dan membuka kebenaran kasus ini. Baik, Pak Martin, Pak Heri, terima kasih banyak. Mohon maaf waktu saya terbatas, kita akan sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat malam.